Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Ainurifah, NIM E 2019-2249. Seperti biasa, di sini saya akan menanggapi tentang perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu sejarah peradaban Islam Nusantara. Nah, baik, di sini saya akan membahas tentang masa kekhalifahan Muawiyah. Jadi dinasti Umayyah itu merupakan kaum muslimin yang dikembangkan setelah pemerintah Khalifah Ar-Rasyidin, dan pada masa Khalifah Ar-Rasyidin itu dimulai pada tahun 41 atau 661 Masehi. Nah, pada masa khalifah itu diawali pemimpin Abu Bakar dan diakhiri pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ada 4 konsep pola pemerintahan Bani Umayyah, yaitu yang pertama, ibu kota itu dipindah dari Madinah ke Damaskus, yaitu pusat pemerintahan pada waktu Nabi Muhammad. Khalifah Ar-Rasyidin semua itu berpusat di Madinah. Tapi ketika terjadi perebutan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, itu berat untuk mendirikan pemerintahan di Madinah. Jadi maka dari itu Ali itu merubah pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, seperti itu. Kemudian yang kedua, berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki Hideris atau kerajaan turun menurun. Kemudian yang ketiga yaitu khalifah yang terkenal fanatik kearabannya. Jadi mereka itu berusaha mengembangkan perkembangan Arab, yaitu dengan menanamkan bahasa, tradisi, budaya, dan lain-lain, seperti itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kehidupan yang berkelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Nah, selanjutnya kemudian organisasi Bani Umayyah. Nah, jadi organisasi Bani Umayyah itu ada 5. Yang pertama yaitu An-Nizamus Siyasi atau organisasi politik. Nah, jadi mereka itu membentuk organisasi politik semacam departemen yang menjaga stabilitas negara yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaannya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu An-Nizamul Idari atau organisasi tata usaha negara. Nah, jadi mereka itu ada pemerintahan atau biasanya sama dengan departemen dalam negeri yang menata alokasi pemerintahan, yang mengatur tentang gubernur, bupati, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu An-Nizamul Harbi, yaitu organisasi pertahanan. Nah, jadi organisasi pertahanan ini dilakukan untuk mempertahankan untuk pertahanan dalam negeri sehingga tidak tergoyahkan. Seperti misalnya tidak ada kudeta, pemberontakan, serangan dari luar, dan lain-lain. Maka dari itu dilakukanlah An-Nizamul Harbi ini. Kemudian yang keempat yaitu An-Nizamul Mal. Jadi organisasi keagamaan. Bisa kita sebut pada saat ini Departemen Keuangan atau Kementerian Keuangan, yang dimana yang menangani tentang keuangan negara, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu An-Nizamul Qadar, artinya organisasi kehakiman, yaitu mengatur tentang pelaksanaan hukum baik dalam pemerintahan atau dalam rakyat, atau yang melakukan kesalahan-kesalahan itu diselesaikan di pengadilan, seperti itu. Selanjutnya yaitu keberhasilan pada pemimpin pada masa Bani Umayyah I, yaitu ada Abdul Malik. Jadi yang dilakukan Abdul Malik yaitu perbaikan di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum digalakan. Jadi beliau itu memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintah. Nah, kemudian keberhasilan pada masa Bani Umayyah II yaitu Abdul Aziz bin Marwan. Jadi beliau itu membuat alat mengukur sungai Nil, membangun jembatan, dan memperluas Masjid Jami Amr bin Ash. Kemudian ada Hajar bin Yusuf. Nah, jadi beliau itu melakukan sistem irigasi, mengalirkan Tigris atau Eufrat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah itu terjamin, dan beliau itu juga melarang orang-orang atau masyarakat melakukan perpindahan dari desa ke kota. Selain itu dalam kehidupan ekonomi itu juga dibangun dengan
memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran seperti itu. Selanjutnya keberhasilan pemimpin pada masa Bani Umayyah III, yaitu ada Al-Walid yang dicapai Al-Walid, yaitu kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar, dan ia tuh mengumpulkan anak-anak yatim dan mereka dididik dan difasilitasi kebutuhannya, sehingga mereka itu menjadi orang yang baik dan pintar dan cerdas, dan orang-orang cacat itu juga ia itu diberikan pelayanan-pelayanan khusus seperti itu. Kemudian keberhasilan pada masa Bani Umayyah keempat, yaitu Umar bin Aziz. Nah, jadi yang dilakukan Umar bin Aziz pertama ketika beliau memimpin, beliau melakukan penyetop oknum-oknum yang korupsi. Kemudian beliau itu juga melakukan pemecatan terhadap pejabat-pejabat yang sewenang-wenang. Nah, kemudian pajak yang masih dipungut dari orang Nasrani itu diberhentikan atau dikurangi, sehingga orang-orang di situ merasa nyaman karena beban itu dikurangi. Dengan begitu orang-orang Nasrani itu berbondong-bondong memeluk agama Islam agar mengurangi pajak tersebut. Selain itu juga melakukan lahan pertanian, penggalian sumur, pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan para musafir, dan lain sebagainya. Dan masih banyak kebaikan atau keberhasilan pada masa pemerintahan Umayyah lainnya. Demikian tanggapan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.